Oke, kita hadirkan sejenak informasi menuju pemilu 2024. Pemirsa, ini ketiga capres dan cawapres 2024 terus menjadi sorotan publik. Segala visi misi disampaikan capres-cawapres untuk dapat menarik perhatian warga. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan belusukan ke pasar tradisional Karawang, Jawa Barat, dan kepada para pedagang Anies berjanji jika terpilih menjadi presiden dalam 100 hari pertama kerja akan menurunkan harga sembako. Sementara Cawapres Muhaimin Iskandar juga mendatangi Pasar Raya Padang menyapa sekaligus mendengarkan keluh kesah pedagang soal naiknya harga-harga bahan pokok. Caimin menyebut beberapa komponen pasar tradisional perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik, mulai dari fasilitas MCK hingga pengawasan kebersihan. Ya, ini saat Cawapres Muhaimin Iskandar memilih menyapa warga di salah satu pasar tradisional di Padang, Sumatera Barat dalam hari kampanye yang kelima ya saat itu ya. Dan juga mendatangi warga di Pasar Raya Padang menyapa sekaligus juga mendengarkan keluh kesah warga mengenai belakangan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terjadi di wilayah Indonesia. Sementara itu calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini tidak melakukan kampanye dengan bertemu dengan masyarakat, tapi hadir di Mako Kopassus Jantung Jakarta Timur, pemirsa, untuk memberikan penghormatan terakhir pada mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo. Diketahui ini usai melayat, Prabowo kembali menjalani tugas sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, pasangan Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, mengambil cuti dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta untuk berkampanye. Ditemani sang istri, Selviananda, Gibran melakukan belusukan di daerah Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dalam kegiatan ini, Gibran membagikan susu gratis dan buku tulis kepada anak-anak, serta menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga. Usai belusukan, Gibran menyambangi pesantren Asyidikiyah 2 di Kota Tangerang untuk bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi dari para santri. Dan juga mendengarkan arahan dan juga aspirasi para pesantren. Oke pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini diketahui menemui tim pemenangan daerah atau TKD di TPD maksud kami Ganjar Mahfud di wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Sebelum menuju panggung utama, Ganjar berputar ke tengah kerumunan untuk menyapa para pendukung. Mereka yang hadir terdiri dari relawan hingga caleg dari partai-partai pengusung. Mengenai target perolehan suara dalam pemilu, Ganjar menjelaskan pihaknya terus membangun optimisme. Lain halnya dengan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang mengunjungi Ponpes Nurul Jadid di kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Kita ketahui di sini Mahfud disambut oleh para kiai pengasuh pondok pesantren setempat. Mereka berdialog tentang berbagai masalah berkaitan dengan pemilu. Salah satunya isu intimidasi dan tekanan. Mahfud menyatakan yakin masyarakat sudah cerdas untuk memilih pemimpin bangsa. Mahfud menambahkan Indonesia tidak akan mendapat berkah dari Tuhan jika pemimpinnya tidak baik. Ya, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini masa mendatangi kantor DPW PSI Yogyakarta menuntut politikus Ade Armando meminta maaf secara langsung. Masa ini menyebut Ade Armando historis dan tidak kenal sejarah, ahistoris dan tidak kenal sejarah keistimewaan DIY terkait ucapannya soal politik dinasti di Yogyakarta. Aksi massa yang menamakan diri Paman Usman atau Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk sinambungan keistimewaan mendatangi kantor DPW PSI di Jalan Miliran, Mujamuju, Yogyakarta. Aksi dilakukan menggunakan andong dan juga dikawal prajurit bergodo sambil membawa poster Ade Armando dan mendesak Ade Armando untuk dikeluarkan dari PSI karena justru membuat nama PSI ini semakin jelek. Dan hal ini juga memicu pernyataan juga dari
Sultan Hamengkubuwono X Ya. yang bersuara terkait dengan polemik ini begitu ya. Kita simak pernyataannya bersama. Hanya pendapat saya, ya, konstitusi peralihan itu kan ada 91B kalau tidak baru ya, yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Paku Alam yang melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu.